9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum mulai kita dengerin lagu dulu yuk. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Tiga. Hai guys, selamat datang di podcast Lelwe. Jadi saya Zalfa dan di sebelah saya ada Firly dan Selvi. Jadi kita di sini sebagai host. Hari ini kita nggak cuma di episode kali ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi media terhadap budaya Indonesia. Hari ini kita nggak cuma bertiga aja nih, jadi kita kedatangan bintang tamu yang sangat jago banget nih di bidang ini. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat jago di bidang ini. Kita panggil saja Safira dan Zahwa. Apa kabar? Udah makan? Banyak. Jadi sebelum kita nanya-nanya, kalian boleh perkenalan diri dulu gak sih? Oke, baik. Halo guys, perkenalkan nama gue Safira Dumasyanti. Wow. Dan gue Zahwa Nadia. Wow. Sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut nih tentang globalisasi, apa sih arti globalisasi itu sendiri? Menurut gue ya, globalisasi itu merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus-menerus mengikuti zaman masyarakat global dan merupakan proses dari manusia global itu. Di globalisasi itu ada kehadirannya teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu kayak mempercepat akselerasi proses dari globalisasi ini. Nah, globalisasi sendiri pun itu tuh banyak banget menciptakan banyak pertentangan sama kesalahan yang baru, dan itu harus dipecahkan. Karena kenapa dipecahkan? Supaya globalisasi itu bermanfaat buat kehidupan sehari-hari itu. Jadi ya seperti itu. Jadi intinya globalisasi itu peradaban manusia yang bergerak terus-menerus. Tapi kan globalisasi itu kan dalam perkembangannya mempunyai beberapa masalah. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama itu mulai menipisnya atau hilangnya suatu budaya asli dari suatu daerah atau suatu negara. Lalu yang kedua terjadinya erosi nilai budaya. Yang ketiga menurunnya kepercayaan diri akan budaya sendiri. Yang keempat tuh kayak menurunnya gaya hidup ke timur-timuran dan meningkatkan gaya hidup barat-baratan. Contoh dari barat-baratan ya, contohnya itu gaya pola makan. Gaya pola makan tuh kayak
banyak banget yang nyiptain makanan cepat saji salah satunya. Lalu pola hidupnya kayak berminat keras, lalu dari fashion gitu. Kita udah bahas tentang globalisasi dan masalahnya. Terus kalau ada masalah berarti ada tindakan dong. Tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pergeseran budaya? Kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang setia pada bangsanya. Nah, kita itu nggak boleh, yang pertama itu kita nggak boleh berinteraksi atau terpengaruh sama yang namanya arus globalisasi, karena itu tuh bisa berdampak buruk sama kita sendiri. Yang kedua, kita tuh harus menjaga kredibilitas jati negara, jati diri sendiri, misalnya jati diri bangsa Indonesia. Biar jati diri Indonesia tuh nggak hilang jati dirinya gitu kan. Iya, budaya aslinya. Yang ketiga, sebagai masyarakat kita tuh harus banget yang namanya menyelidiki atau menyeleksi kemunculan globalisasi budaya baru. Ya, budaya baru itu nggak berdampak buruk sama atau berdampak negatif buat diri kita sendiri. Kita kan mau bahas teknologi ya, teknologi tentang media. Sebenarnya apa sih fungsi dari media? Media massa ya. Kedua, media massa itu merupakan sarana yang bisa membantu masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi. Ternyata media massa juga bisa banget mempengaruhi yang namanya pikiran sama tingkah laku masyarakat. Bisa tingkah laku yang baik, tapi ada juga tingkah laku yang lebih buruk. Jadi di globalisasi itu media massa sangat berpengaruh sama kebijakan globalisasi. Jadi kalau nggak ada media massa, globalisasi nggak bakal naik secepat ini gitu. Kan segala sesuatu hal itu kan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Apa sih sisi positif dan negatifnya globalisasi dalam segi budaya? Ya, misalnya dulu kali ya. Jadi positifnya banyak banget dampak atau pengaruh globalisasi bagi budaya yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, Indonesia dapat mengenalkan budaya-budayanya ke masyarakat luar, yang menjadikan masyarakat luar penasaran mungkin ingin menyaksikan ada apa aja sih budaya-budaya yang terdapat di Indonesia, dan juga Indonesia memiliki keunikan tersendiri tentang budaya-budaya tersebut. Dampak negatifnya juga nggak kalah banyak, di mana adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia dapat melunturkan budaya-budaya asli dari Indonesia tersebut. Jadi masyarakat tuh lebih memilih nih, budaya luarnya lebih menarik, budaya luarnya lebih ke bawah zaman, jadinya nggak yang mementingkan budaya sendiri. Padahal budaya sendiri sangat penting dan dapat dilestarikan juga, harus dijaga. Contohnya kayak wayang, terus ada tari kecak yang di Bali, terus masih banyak lagi gitu. Ada nggak sih contoh dampak pengaruhnya budaya luar terhadap budaya Indonesia sendiri? Ada banyak, cuman mungkin itu bakal ngambil satu kali ya. Contohnya kayak pergaulan bebas yang dipengaruhi oleh minum-minuman beralkohol atau mungkin balapan liar gitu. Mungkin tentang pergaulan bebas itu menjadikan para remaja menjadi pribadi yang pemberontak dan juga susah diatur. Tapi pengaruh bebas ini tuh ada karena remaja ini memiliki rasa penasaran tinggi akan gimana sih rasanya minum beralkohol itu, gimana sih rasanya balapan liar itu. Apa saja contoh sarana sosial? Apa saja contoh sarana sosial globalisasi media dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dari hal kecil dulu, kayak kita meninggalkan gaya hidup yang berat-beratan dan juga lebih menjaga serta melestarikan budaya-budaya Indonesia. Mungkin
melestarikan budaya Indonesia. Pastinya banyak cepat lebih meninggalkan hal buruk dari digitalisasi, contohnya kayak meninggalkan alkohol, menekan gaya hidup yang mungkin terlalu bebas, dan juga lebih banyak mengeksplor budaya-budaya yang ada di Indonesia, menjaga dan melestarikan budaya-budaya tersebut. Oke, makasih udah mampir ke sini. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih buat yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu, hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu.